wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo angkatan 2019-2020 akan mempresentasikan tentang perilaku biaya dengan anggota kelompok sebagai Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Perilaku biaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu relevan range tertentu. Bila suatu biaya tetap dinyatakan menurut biaya per unit, maka biaya tersebut akan berubah secara terbalik dengan tingkat aktivitas. Biaya variabel atau variable cost yaitu biaya yang secara total berubah secara profesional dengan perubahan dalam tingkat aktivitas suatu biaya variabel konstan per unit. Biaya tetap selanjutnya dapat dikelompokkan sebagai committed fixed cost dan discretionary fixed cost. 1. Committed fixed cost meliputi biaya-biaya tetap yang berhubungan dengan investasi dalam fasilitas, peralatan, dan struktur dasar organisasi sebuah perusahaan. Biaya-biaya ini sulit ditelusuri hubungannya dengan volume output, seperti unit produksi. 2. Discretionary fixed cost atau dikenal juga sebagai managed fixed cost meliputi biaya-biaya tetap yang timbul dari keputusan-keputusan tahunan manajemen untuk membelanjai bidang-bidang biaya tetap tertentu seperti iklan dan penelitian. Biaya variabel selanjutnya dapat dikelompokkan sebagai engineered variable cost dan discretionary variable. 1. Engineered variable cost atau true variable cost yaitu biaya yang memiliki spesifikasi hubungan fisik yang eksplisit dengan pelaksanaan suatu aktivitas. Biaya ini timbul dalam rangka aktivitas operasi normal perusahaan. 2. Discretionary variable cost atau step variable cost yaitu semacam biaya diskresioneri yang memiliki pola grafis variabel tetapi bukan karena alasan yang sama seperti bahan langsung atau tenaga kerja langsung. Pertambahan biaya ini mungkin lebih berhubungan dengan otoritas manajemen dalam membelanjainya. 3. Mixed cost atau semi-variable cost yaitu biaya yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabel. Biaya ini pada umumnya terdapat dalam komponen biaya tidak langsung. Karakteristik perilaku tidak konstan seperti dua kelompok biaya yang diuraikan di atas. Dalam keadaan tertentu, jumlah biaya semi-variabel akan menjadi lebih tinggi dalam satu tingkat aktivitas. Akan tetapi, dalam keadaan lain bisa terjadi biaya akan lebih rendah pada tingkat aktivitas yang sama. Untuk itu, diperlukan cara tersendiri untuk mengidentifikasi perilakunya. Analisis biaya campuran. Agar dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih baik, informasi biaya semi-variabel sebaliknya dipisahkan lebih dahulu. Unsur-unsur biaya variabel
dari unsur-unsur biaya tetapnya. Pemisahan unsur biaya tetap dan biaya variabel dari biaya semi variabel dapat dilakukan dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, analisis regresi kuadrat terkecil, metode diagram pencar, dan metode regresi kuadrat terkecil. 1. Metode titik tertinggi dan terendah, yaitu suatu metode pemisahan biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabelnya dengan mendasarkan analisis pada selisih biaya antara tingkat aktivitas tertinggi dan terendah. 2. Analisis regresi kuadrat terkecil, yaitu suatu metode yang dapat digunakan dalam pemisahan biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dan variabelnya dengan mencocokkan suatu kuadrat garis regresi yang meminimumkan jumlah kesalahan. 3. Metode diagram pencar, yaitu suatu metode pemisahan biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dan variabelnya. Dengan metode ini, sebuah garis regresi ditarik di antara pencarian titik-titik yang diplot secara sederhana berdasarkan pengamatan visual. Cara lain yang dapat digunakan adalah metode biaya berjaga. Cara ini lebih praktis digunakan untuk menaksir jumlah biaya yang masih harus dipenuhi oleh perusahaan bila terjadi penghentian kegiatan normal untuk sementara. Yang pertama, perhitungan metode titik tertinggi dan terendah. 2. Metode biaya berjaga. 3. Metode diagram pencar. 4. Metode regresi kuadrat terkecil. Untuk dapat mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilakunya, maka diperlukan berbagai pertimbangan atas dasar. Yang pertama, waktu. Menentukan apakah suatu biaya merupakan biaya tetap atau biaya variabel tergantung pada batasan waktu. Tetapi batasan ini bersifat subjektif tergantung dari perspektif tiap-tiap manajer. Yang kedua, sumber daya dan ukuran output. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya. Sumber daya ini kemudian digabungkan dengan diolah untuk menghasilkan output. Penilaian manajerial. Pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan metode paling luas yang digunakan. Daya tarik dari metode ini terletak pada kesederhanaan. Sebelum memiliki metode ini, manajemen berupa memastikan sebagai dasar biaya adalah variabel atau tetap dan keputusan yang digunakan tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan biaya. Dan demikian akan mudah untuk mengelompokkan akun pembayaran sewa dengan akun-akun biaya tetap lainnya dan memperlakukan biaya variabel secara terpisah. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap variabel terletak pada kesederhanaannya. Aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Berapa banyaknya kapasitas tergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Tingkat yang efisien atas kinerja aktivitas ini disebut kapasitas praktis atau practical capacity. Kadang-kadang terjadi kelebihan kapasitas. Untuk mengetahui kelebihan kapasitas yang mempengaruhi perilaku biaya, penting untuk mengetahui sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. 1. Sumber daya fleksibel, yaitu sumber daya yang dipasok saat digunakan atau dibutuhkan. Oleh karena itu, biaya sumber daya fleksibel merupakan biaya variabel. Contohnya, biaya bahan baku. 2. Sumber daya terikat, yaitu sumber daya yang harus ada sebelum dibutuhkan.
Oleh karena itu, sumber daya terikat merupakan biaya tetap. Contohnya gedung. Dalam jangka yang lebih pendek dikenal dengan biaya diskresi. Biaya ini terjadi karena adanya perolehan kapasitas aktivitas jangka pendek. Contohnya biaya iklan. Dalam pembahasan perilaku biaya diasumsikan bahwa biaya bersifat kontinu, padahal dalam kenyataannya fungsi biaya tidaklah kontinu, yang dikenal dengan fungsi biaya bertahap. Biaya bertahap menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang output tertentu, dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang output yang sama. Lebar dari tiap tahap menunjukkan rentang output yang mengharuskan diperolehnya sumber daya tersebut, sedangkan penilaian rentang juga bersifat subjektif. Rentang yang sempit akan menjadi biaya variabel, sedangkan rentang yang lebar merupakan biaya tetap. Jadi, kesimpulannya, perilaku biaya adalah cara biaya dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai biaya tetap dan yang kedua adalah sebagai biaya variabel.